Halo sahabat semua. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah kisah inspiratif yang berkaitan dengan tahun baru Imlek. Begini kisahnya. Pada suatu daerah terdapat sebuah restoran mie yang sangat terkenal karena masakannya sangat lezat dan enak. Sudah menjadi adat istiadat di daerah tersebut secara turun-temurun bahwa pada malam Imlek mereka berkumpul bersama untuk makan mie. Dan nyatanya memang restoran itu sangat ramai pada malam Imlek. Restoran ini dikelola oleh sepasang suami istri. Sang suami adalah orang yang jujur dan polos, sedangkan sang istri adalah orang yang baik hati dan penuh kehangatan. Mereka menyambut tamu bagaikan sebuah keluarga sendiri. Pada saat tamu semua sudah pulang dan sang istri akan menutup restoran itu dan sang suaminya pun sudah mematikan api di kompornya, tiba-tiba datanglah seorang wanita dengan dua orang anaknya yang masih kecil. Wanita tersebut tampak sangat lusuh karena pakaiannya tidak sepantasnya, kotor dan dekil. Dengan cemas, wanita itu berkata kepada istri pemilik restoran itu, "Apakah saya boleh memesan semangkuk mie?" Dan pemilik restoran itu melihat wanita itu dan juga dua orang anaknya yang masih kecil yang tampak sangat cemas wajahnya. Lalu pemilik restoran ini menyilahkan mereka masuk dan mereka duduk di meja nomor 2. Lalu sang istri berteriak kepada suaminya, "Tolong buatkan semangkuk mie." Sang suami melihat dan dia mengerti masih ada tamu yang tinggal untuk makan di sana, dan dia menyalakan kembali kompornya dan memasak mie. Biasanya dalam satu porsi mie itu dihidangkan satu ikat mie, tetapi dengan melihat wanita itu, sang suami menambahkan setengah ikat mie dan disajikan dalam sebuah mangkok yang besar. Dan wanita itu menikmati bersama anaknya dan mereka memuji masakan di restoran itu. Setahun berlalu dan pada malam Imlek juga restoran itu ramai sekali. Dan pada saat waktu malam sekitar pukul 10, sang istri akan menutup restoran itu. Tiba-tiba datanglah seorang wanita dengan dua orang anaknya yang sudah bertambah besar. Lalu wanita itu berkata kepada pemilik restoran itu, "Bolehkah kami memesan semangkuk mie?" Pemilik restoran ini teringat, "Oh, bukankah ini wanita yang setahun lalu bersama anaknya datang ke tempatku?" Karena pemilik restoran ini ingat dengan baju yang dipakai oleh wanita itu. Maka disuruhlah masuk wanita dengan dua orang anaknya itu di meja yang sama setahun yang lalu mereka duduk, meja nomor 2. Setelah itu, sang istri pergi ke dapur, berkata kepada sang suaminya, "Hei suami, tolong buatkan 3 mangkok mie." Lalu sang suami berkata kepada istrinya, "Jangan, kalau kita kasih mereka 3 mangkok mie, mereka akan menjadi sungkan sama kita. Biarlah aku akan memasakkan 1 mangkok mie." Lalu sang suami pun memasak 1 porsi mie, tetapi dia menambahkan 1 ikat mie dan memasukkannya ke dalam, menghidangkannya dalam suatu mangkok yang besar dan dihidangkan kepada wanita dan anaknya itu. Mereka makan dan mereka mengatakan mie-nya enak sama dengan tahun yang lalu. Lalu wanita ini membayar makanan itu
dengan harga yang sama dengan setahun yang lalu. Padahal harganya sebetulnya sudah naik. Tetapi si pemilik restoran ini mengatakan terima kasih. Pada tahun yang ketiga atau setahun kemudian, pada malam Imlek yang sama, wanita ini kembali datang pada malam hari sebelum restoran itu tutup bersama anak-anaknya yang kini sudah cukup besar. Sang anak yang nomor 2 memakai jaket punya kakaknya yang kelihatan sangat kebesaran. Tapi sebelumnya, sepasang suami istri pemilik restoran ini mengetahui bahwa meja nomor 2 ini akan kembali didatangi oleh wanita dan 2 orang anaknya ini. Maka di meja nomor 2 itu sudah dipasang suatu tanda telah dipesan, dan mereka mengganti harga mie yang ada di meja itu dengan harga yang lama. Walaupun harganya kembali naik, tetapi mereka menghapus itu dan mengganti dengan harga yang lama yang sama dengan 2 tahun yang lalu. Dan benar juga pada malam itu datanglah wanita dan 2 orang anaknya itu, dan mereka kembali duduk di meja nomor 2. Lalu seperti biasa sang istri berteriak, "Hei, buatkan 3 mangkok mie." Lalu sang suaminya seperti biasa di dapur memasak mie dan menghidangkan 2 mangkok mie untuk dinikmati oleh wanita itu dan 2 orang anaknya. Dan mereka memakan dan mie itu sambil mereka bercerita. Lalu sepasang suami istri ini mendengarkan cerita mereka. Mereka mengetahui bahwa suami dari wanita ini mengalami kecelakaan dan harus dirawat di rumah sakit dan membutuhkan biaya, sehingga mereka harus hutang ke sana kemari. Dan di balik cerita lainnya itu, ternyata si kecil itu mempunyai talenta membuat suatu karangan yang akhirnya terpilih untuk mewakili daerah itu di lomba yang ke tingkat yang lebih tinggi. Dan karangan itu bercerita atau berjudul Cita-Citaku. Dan di dalam karangan itu dia menceritakan tentang semangkok mie. Dia mengatakan di dalam karangannya bahwa ayahnya mengalami kecelakaan, dan untuk membiayai pengobatan ayahnya dan hidup mereka, ibunya harus bekerja siang dan malam, membanting tulang. Sang kakak harus bekerja sebagai penjajah koran, mengantarkan koran, dan dia sendiri berbelanja sayur dan memasak nasi untuk makan. Dan mereka bersyukur ketika mereka memakan semangkok mie di sebuah restoran yang penuh kebaikan dan kehangatan. Dan bahkan sang pemilik mengucapkan terima kasih kepada mereka. Dan itu yang membuat mereka termotivasi untuk bekerja dengan lebih keras. Karena kebaikan sepasang suami istri ini, mereka bekerja dengan sekuat tenaga membiayai dan melunasi hutang-hutang mereka. Sahabat semua, apa yang bisa kita ambil dari kisah ini, khususnya untuk sepasang suami istri pemilik restoran ini? Kita tidak tahu apa yang ada di depan, apa yang akan terjadi pada kita. Tetapi yang terpenting adalah, marilah kita bersama-sama terus belajar, berusaha untuk berbuat baik kepada semua orang. Firman Tuhan dalam Kolose 3:23 mengatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari bersama-sama, yuk kita berbuat baik, kita menjadi berkat. Selamat Tahun Baru Imlek, Gong Si Fat Chai, kebaikan, kesehatan, berkat ada di dalam diri kita. Tetapi yang terpenting, mari kita salurkan berkat dan kebaikan kita kepada sesama. Tuhan memberkati.